Yang lalu kita kuliahnya tentang gametogenesis yang lanjutan ya. Nah, ada teman saudara yang menanyakan mengenai spermatogonium. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat bagaimana proses pembentukan spermatozoa yang berasal dari spermatogonium. Nah, pertanyaan teman saudara sangat bagus, teliti begitu mengenai bagaimana spermatogonium itu kaitannya dengan fungsinya sebagai stem cell. Jadi di dalam tubuh kita itu ada beberapa stem cell ya, ada beberapa stem cell, antara lain spermatogonium itu merupakan salah satu stem cell yang ada di dalam tubuh individu jantan. Nah, selama ini mungkin yang kalau dari PowerPoint ini, dari PowerPoint ini bisa kita lihat bahwa pada proses spermatogenesis akan diawali dengan pembelahan spermatogonium menjadi 2 spermatogonia. Nah, disitulah ketika awal dari pembelahan itu yang di mana merupakan pembelahan mitosis, spermatogonia ini akan menjadi 2 sel di mana satu sel itu akan kembali menjadi spermatogonia induk, kemudian satunya akan berkembang menjadi spermatogonium yang akan membelah sampai menjadi spermatozoa. Nah, apa yang menjadi penyebab ini adalah suatu proses yang namanya diferensiasi. Di mana pada diferensiasi ini akan menyebabkan sel spermatogonium ini memiliki fungsi yang berbeda, yaitu dia sangat peka terhadap adanya testosteron. Nah, karena dia sangat peka adanya testosteron, maka sel yang setelah mengalami diferensiasi ini, dia tidak bisa menjadi induk spermatogonium lagi. Dia akan melanjutkan pembelahannya untuk menjadi spermatozoa. Ya, seperti itu yang terjadi, sehingga ada 2 spermatogonia yang biasanya disebut dengan spermatogonia A, spermatogonia B ya. Itulah apa yang menyebabkan, karena adanya diferensiasi. Jadi diferensiasi itu adalah proses perubahan sel yang kemudian dia mempunyai struktur dan fungsi yang baru ya. Apa yang terjadi di sana diferensiasi antara lain adalah perubahan protein-protein yang ada pada membran plasma. Nah, karena itu dia sangat peka terhadap adanya testosteron. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa ketika testosteron ditambahkan, maka spermatogonium yang berkembang menjadi mengalami diferensiasi itu menjadi lebih banyak. Ini pertanyaan teman saudara. Itu kemudian seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya yaitu ya tadi ini sekalian juga sudah saya jelaskan bahwa adanya diferensiasi itu. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan bahwa jumlah spermatogonium itu menjadi lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Di samping ada spermatogonium yang kembali menjadi spermatogonium induk istilahnya, atau menjadi stem cell kembali. Nah, stem cell spermatogonia yang bersifat stem cell ini kemudian nanti dia akan membelah lagi menjadi 2. Yang satu menjadi stem cell lagi, yang satu akan karena akan mengalami diferensiasi sehingga dia tidak menjadi stem cell, tetapi dia akan melanjutkan pembelahannya sampai menjadi spermatozoa yang utuh itu ya. Kemudian pertanyaan yang lain berkaitan dengan pada folikulogenesis. Bentar saya lihatnya, mungkin ada pertanyaan yang berkaitan dengan spermatozoa lagi. Tidak ada pertanyaan tentang spermatozoa lagi. Jadi itu seperti itu. Nah, pada gambar di bawah ini
dua minggu yang lalu, bahwa di dalam spermatogenesis itu ada spermiogenesis, ada spermatositogenesis. Nah, pada spermiogenesis inilah proses terbentuknya ekor spermatozoa, akrosom. Saya kira saudara telah membaca pada tugas yang telah saya berikan ya. Mungkin pertanyaan tadi muncul karena saudara membaca referensi yang mengatakan bahwa ada spermatogonium yang mengalami diferensiasi ya. Jadi itu saya kira saudara semua sudah membaca karena tugasnya sudah saya berikan ya. Gitu. Nah, beberapa pertanyaan berkaitan dengan folikulogenesis ya ini. Nah, pada waktu ini di sini bisa saudara perhatikan ya di sini ini adalah perkembangan dari folikel-folikel yang ada pada ovarium. Nah, sebelah kanan ini ovarium, saya kira beberapa waktu yang lalu sudah saya tampilkan ini hanya karena ada pertanyaan sehingga sekarang saya jelaskan lagi. Nah, kalau kita berbicara mengenai folikulogenesis, maka yang ada di dalam benak kita adalah ada dua perkembangan di sana, yaitu yang menyangkut perkembangan dari oosit itu sendiri, yaitu dari oogonium sampai menjadi ovum atau yang disebut dengan oogenesis, kemudian perkembangan yang berkaitan dengan ukuran dari folikel yang disebut dengan folikulogenesis. Namun sering sekali ketika orang berbicara folikulogenesis, maka yang dibahas adalah dua hal tersebut karena mereka memang berkembang secara bersamaan. Nah, pertanyaan dari teman saudara bagaimana berkaitan dengan TK internal dan TK eksternal. Jadi di dalam perkembangan ini di sini bisa kita lihat bahwa pada diagram ini dari kecil kemudian menjadi lapisannya banyak yang tengah adalah oosit. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar fakta yang ada di sebelah kanan atas ini. Gambar ini adalah gambar ovarium dari sapi ya. Ukuran ovarium sapi dan ukuran ovarium kambing atau ukuran ovarium manusia itu tidak berbeda sangat nyata. Jadi kalau ovarium sapi itu seibu jari saya ini ukurannya. Begitu juga ovarium pada manusia. Sementara ovarium kambing itu mungkin sekitar separuhnya. Itu ovarium kambing. Nah, di mana pada setiap ovarium, baik itu ovarium kambing, ovarium sapi, ovarium mais, ovarium rabbit maupun ovarium manusia, semuanya tersusun atas folikel-folikel. Ya, ini adalah folikel. Yes. Bisa kelihatan ya yang gambar terang-terang ini yang seperti ada cairan benjol-benjol ini namanya folikel, di mana pada setiap folikel ini terdapat hanya satu sel telur. Ya, hanya satu sel telur. Dan sel telur di dalam folikel inilah yang dia berkembang melalui suatu mekanisme yang disebut dengan oogenesis. Ya, oogenesis itu identik dengan spermatogenesis, yaitu terjadi suatu pembelahan sel yang meliputi mitosis dan meiosis ya. Sehingga pada oogenesis, hasil akhir dari oogenesis adalah sel ovum yang memiliki jumlah kromosom separuh dari oogonium. Nah, lalu kalau kita lihat di sini ada folikel yang berukuran besar, ada folikel yang berukuran kecil. Ini menggambarkan bahwa pada folikel tersebut terjadi suatu peristiwa yang namanya adalah folikulogenesis, ya, folikulogenesis. Nah, kemudian kalau kita melihat pada gambar yang sisi kiri, pada gambar sisi kiri itu bisa kita lihat pertama lapisannya hanya satu lapis sel, kemudian lebih banyak, ini lebih banyak lagi, ini lebih banyak lagi. Nah, ini menggambarkan atau identik dengan ukuran dari folikel yang bisa kita lihat di sini. Ya, sehingga bisa kita katakan bahwa semakin besar ukuran folikel, maka bisa diartikan sebagai bahwa folikel tersebut sudah masuk pada folikel yang matang. Oke, ya. Folikel matang. Lalu
pada perkembangan folikel ini, jadi di dalam satu folikel ini, di dalam satu benjolan ini yang saya tunjuk ini, dari kecil kemudian menjadi ini, misalkan ini ya, ini kan sangat kecil, bahkan tidak kelihatan ada benjol gitu ya. Kemudian menjadi lebih besar, menjadi sangat besar, kemudian di sini menjadi sesuatu bentukan yang berbeda, itu berkaitan dengan proses perkembangan sel-sel yang mengelilingi sel telur atau yang mengelilingi oogonia. Namanya apa? Namanya adalah sel-sel granulosa. Ya, namanya adalah sel granulosa. Nah, sel granulosa inilah yang memiliki peranan penting di dalam sistem reproduksi atau di dalam fisiologi reproduksi, karena sel granulosa ini yang merupakan sel yang menghasilkan hormon-hormon progesteron dan estrogen. Oke, nah ini menyangkut pertanyaan yang diajukan oleh teman saudara. Nah, di dalam perkembangannya dari folikel itu berukuran kecil kemudian berukuran besar, sel-sel yang mengelilingi oosit atau yang disebut dengan sel-sel granulosa tadi, dia mengalami beberapa proses, antara lain ada mitosis dan ada diferensiasi. Jadi sel-sel granulosa ini dia tidak mengalami pembelahan meiosis. Yang mengalami pembelahan meiosis adalah sel telur ya atau oogonia. Itu yang mengalami pembelahan meiosis, meskipun dia ada di dalam organ reproduksi, tetapi dia tidak mengalami meiosis. Nah, selain mitosis, sel granulosa tadi akan mengalami diferensiasi, yaitu membentuk satu lapisan sel yang memiliki fungsi yang berbeda, namanya adalah sel-sel TK. Ya, sel TK ini ada dua macam, TK interna dan TK eksterna. Nah, sel granulosa dan sel TK ini merupakan dua sel yang bekerja sama untuk melakukan biosintesis hormon progesteron maupun estrogen. Kalau di fisiologi reproduksi itu dikenal dengan namanya teori dua sel ya, itu pertanyaan teman saudara. Jadi ini sekalian saya menjelaskan teori dua sel. Jadi pada waktu meskipun dikatakan bahwa dua sel ini memiliki fungsi untuk mensintesis hormon, tetapi mereka tidak bisa mensintesis sendiri karena ada enzim karena mungkin saudara sudah belajar biokimia kan ya, sudah belajar biokimia ya. Untuk menjadi satu produk itu kan prosesnya panjang, ada beberapa enzim yang diperlukan untuk mengubah dari satu molekul menjadi molekul yang berbeda. Nah, itu di situ adalah pembentukan hormon. Nah, dua sel itu yang diperlukan di dalam biosintesis dari estrogen. Jadi dari sel satu ke sel yang untuk masuk ke sel yang lain, molekul itu harus diubah, dan dia bisa diubah menjadi bentuk yang baru itu hanya ketika dia masuk ke sel yang lain karena ada enzim di sana. Jadi nanti kalau misalkan saudara ingin membaca lebih lanjut bisa mencari dengan keyword teori dua sel, two cell teori begitu, to produce estrogen. Nanti di sana ada itu melibatkan sel-sel granulosa maupun sel-sel TK. Nah, ketika tadi mengalami diferensiasi, salah satu yang berubah di dalam sel yang mengalami diferensiasi adalah protein penyusun membran plasma yang bersifat sebagai reseptor. Nah, tadi pada pertanyaan dari teman saudara bahwa sel TK yang dari granulosa itu nanti dia akan memiliki reseptor untuk follicle stimulating hormone dan seterusnya ya itu. Jadi ini mengapa pada wanita atau pada betina ovarium itu sangat penting karena ada di sini ada folikel-folikel, ada sel-sel granulosa. Nah, kemudian sel itu semakin lama semakin bertambah, yang bertambah apa? Sel granulosa dan sel TK. Dengan cara apa? Dengan cara mitosis dan diferensiasi. Oositnya
tetap oositnya hanya satu di dalam folikel ini, dia oositnya tidak bertambah, dia oositnya hanya satu, karena ketika oosit itu sudah berada pada suatu organ perkembangan pada proses pembentukan fetus, maka oosit itu sudah selesai pembelahannya, sudah selesai. Jadi oositnya tidak membelah lagi, yang membelah adalah sel-sel di sekitarnya atau disebut dengan sel granulosa. Nah, kemudian di samping dia membelah, sel-sel itu membelah, sel-sel itu juga mengeluarkan beberapa cairan, antara lain hormon tadi yang kemudian dia memenuhi ruang antar sel. Jadi antar sel tadi diisi dengan ada hormon, ada enzim, ada hormon dari luar, ada LH, ada FSH, kemudian ada estrogen, progesteron, sehingga ruang antar sel itu menjadi sangat besar. Nah, pada tahapan ini folikel itu disebut dengan folikel de Graaff, karena yang menemukan adalah bapak yang namanya adalah Graffian. Jadi folikel de Graaff, saya kira dulu pada waktu kuliah, pada waktu anak kuliah UNFIS, saudara sudah mempresentasikan ini. Folikel de Graaff namanya. Nah, inilah kemudian karena di dalam ruang antar sel ini ada enzim, kemudian ada hormon, ada protein-protein yang lainnya, maka pada tahapan inilah ruang antar sel itu menjadi semakin membesar, yang kemudian mendesak oosit dan beberapa sel granulosa untuk menepi ke ruang ke membran folikel, ya. Di folikel ini kan ada lapisannya, ya. Kalau kita lihat di sini ada lapisannya ke sana. Nah, karena metabolisme di sini sangat kuat, sangat aktif, maka di sini selain hormon-hormon tadi, selain enzim, selain dia juga mendapatkan hormon dari darah, maka di sini juga ada banyak sekali radikal bebas, ya. Di sini banyak sekali radikal bebas dihasilkan. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan sel-sel yang mengelilingi oosit dan sel-sel yang ada di dekat membran dari folikel ini mengalami degenerasi, maka terjadilah yang namanya ovulasi. Nah, kalau kita lihat di gambar kanan atas ini, yang berwarna merah ini adalah folikel yang sebelumnya dia berukuran besar, kemudian karena beberapa enzim yang dihasilkan kemudian ditampung pada vakuola yang ada di antara cairan antar sel ini yang telah mengalami ovulasi. Ya, sekalian nanti ini menjawab pertanyaan yang ada di beberapa yang disampaikan. Nah, setelah mengalami ovulasi, maka folikel yang awalnya seperti ini bentuknya seperti ini, yang kemudian disebut dengan corpus luteum. Ya, disebut dengan corpus luteum. Ini adalah corpus luteum. Nah, corpus luteum ini meskipun sel-sel ini sudah ovulasi, kalau kita lihat pada gambar ini di sisi kiri bawah ini, pada waktu diovulasikan, oosit itu ditemani oleh beberapa sel, ya, sel-sel tadi yang granulosa, kemudian sel TK, sebagian dia ikut diovulasikan, sehingga sel telur atau oosit yang diovulasikan dia membawa zona pelusida, membawa sel-sel granulosa yang disebut dengan corona radiata, ya. Jadi bukan coronavirus, ya, ini corona radiata, karena dia dianggap menjadi semacam mahkota dari oosit karena mengelilingi oosit. Nah, zona pelusida ini bukan sel, tetapi suatu protein yang merupakan hasil sintesis dari sel-sel granulosa. Ya, ini zona pelusida. Nah, kalau
dianalisis zona peroksida bentuknya seperti ini, dia ada tersusun atas 3 glicoproteinnya yang disebut dengan ZP1, ZP2, ZP3, di mana protein-protein ini berperanan penting ketika fertilisasi. Protein yang ada di dalam membran plasma dari sel spermatozoa akan berikatan dengan protein-protein yang ada pada zona pellucida untuk dia bisa menembus membran plasma dari sel telur. Jadi ketika diovulasikan, oosit itu dia dengan nukleusnya, dengan membran plasmanya, kemudian dilapisi dengan zona pellucida dan sel-sel corona radiata yang merupakan sel granulosa. Jadi tidak oosit sendirian, tetapi dia ada beberapa lapisan. Nah, itu kemudian yang harus dilewati oleh spermatozoa supaya dia bisa bertemu dengan inti dari sel telur atau inti dari oosit. Ya, kemudian jadi korpus luteum. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, nah itu semua tadi ada kaitannya dengan hormon estrogen maupun progesteron. Hormon estrogen ada berbagai macam, tetapi yang paling dominan adalah estradiol ya, estradiol. Lalu, ini kalau tadi sel telur kemudian kita hubungkan dengan mengapa saudara harus tahu tipe-tipe dari sel telur berdasarkan yolk yang di dalamnya, karena ini berkaitan dengan bentuk atau tipe cleavage ya, tipe cleavage. Nah, tipe cleavage itu sangat erat kaitannya di dalam atau jenis dari atau spesies ya, spesies. Karena apa? Misalkan tipe telur pada ikan. Jadi kalau pada ikan karena dia fertilisasinya eksternal, maka sel telurnya dibekali dengan yolk yang jumlahnya banyak. Jumlah yolknya banyak. Karena apa? Karena dia harus berkembang embrionya tidak di dalam tubuh, dia ada di luar tubuh. Itu adalah pada hewan-hewan air dan juga pada beberapa misalkan pada burung dan sebagainya ya. Ini tipe-tipe cleavage. Lalu bisa distribusinya, bisa banyaknya ya. Jadi itu ada berbeda-beda tergantung pada spesiesnya. Lalu, ini pertanyaan saya ingin menjawab pertanyaan ini. Pada pertanyaan teman saudara berkaitan dengan dinding uterus. Jadi folikulogenesis tadi yang saya jelaskan tentang folikulogenesis. Kalau kita bagi berdasarkan tahapan tadi, maka itu disebut dengan siklus ovarium. Ya, siklus ovarium. Nah, siklus ovarium adalah merupakan siklus yang menggambarkan perkembangan dari folikel ovarium yang tadi saya katakan ya. Ada folikel primordial, folikel primer, sekunder, kemudian folikel de Graaff, dan folikel yang telah mengalami ovulasi, kemudian menjadi korpus luteum dan sebagainya. Itu namanya adalah siklus ovarium. Karena apa? Karena terjadinya di dalam ovarium. Lalu selain siklus ovarium, ada siklus yang lain yang terjadi pada betina atau pada wanita, yaitu siklus endometrium. Ini salah ketik ya, endometrium kurang U ya, endometrium. Ada di mana endometrium? Nah, pastinya masih ingat pelajaran mata kuliah anatomi fisiologi beberapa waktu yang lalu. Endometrium itu ada di dalam uterus ya, ada di dalam uterus, di mana tersusun atas sel-sel yang berlapis-lapis ya. Dari uterus itu salah satu lapisannya adalah kumpulan sel yang disebut dengan endometrium, di mana sel-sel ini selama proses siklus ovarium, sel-sel ini juga mengalami pembelahan secara mitosis karena dia harus berada dalam jumlah yang banyak ya. Tadi pada waktu
menjelaskan folikulogenesis kan perkembangan ini berkaitan dengan bertambahnya jumlah hormon. Ada hormon estrogen, progesteron, dan sebagainya. Nah, setelah ovulasi maka ada perubahan jumlah hormon. Ya, tadi corpus luteum sekarang menjadi dominan menghasilkan progesteron, sementara sel-sel yang lain karena dia sudah tidak ada jumlahnya berkurang, maka hormon estrogennya akan menurun. Nah, perubahan yang drastis konsentrasi hormon yang ada di dalam darah inilah yang menyebabkan akan lisisnya sel-sel endometrium, di mana pada waktu perkembangan endometrium, selain jumlah sel-selnya bertambah, juga pembuluh darah kapiler akan mengisi lapisan-lapisan endometrium itu. Nah, karena ada perubahan hormon, maka sel-sel endometrium ini akan menjadi luruh, lalu pembuluh darah itu menjadi pecah, akhirnya terjadilah yang namanya menstruasi. Nah, apakah ini hanya terjadi pada manusia? Tidak. Peristiwa ini terjadi juga pada mamalia yang lain, pada mais, pada sapi, pada kambing, pada rabbit, pada anjing, pada kucing, dan sebagainya. Hanya saja pada beberapa spesies mereka memiliki mekanisme resorpsi dari sel-sel pembuluh darah kapiler dan sel-sel yang lain ini, sehingga kita tidak pernah melihat atau sangat jarang melihat, sangat jarang melihat ketika kucing menstruasi misalkan, atau mais menstruasi. Tidak pernah ada itu. Karena apa? Di samping dia mengalami resorpsi, jadi tidak sampai mengeluarkan darah karena ada mekanisme itu ya. Nah, itu adalah siklus ini, siklus endometrium, dan sinergis atau bekerjasama antara siklus endometrium dan siklus ovarium. Itu ya. Jadi pertanyaannya seperti itu. Nah, waktunya bagaimana ya? Waktunya siklus ini, panjangnya siklus berbeda pada setiap spesies. Kalau kalau pada sapi, kemudian pada rabbit, itu dikenalnya dengan siklus siklus estrus gitu ya. Kalau pada manusia namanya siklus menstruasi, atau yang umum disebut dengan siklus endometrium. Ini kalau kita mengatakan siklus endometrium itu ada umum ya, karena itu terjadi juga pada spesies yang lain ya, spesies mamalia yang lain. Tetapi kalau kita berbicara siklus estrus itu sangat berbeda. Namun sebenarnya pada siklus estrus pun juga terjadi dua peristiwa ini. Itu lalu pertanyaan jika saya lihat lagi. Ya, tadi lalu ada pertanyaan lagi. Oh ya, ini mengenai jarum sel tadi sudah saya sebutkan ya, pada perbedaan jarum sel antara antara betina dan jantan, antara wanita dan laki-laki, itu berbedanya ada di sana. Kalau pada jantan atau pada pria memiliki stem cell spermatogonium, sehingga jumlah spermatozoa atau jumlah sel gamet jantan yang dihasilkan masanya panjang dan jumlahnya banyak. Tetapi kalau pada wanita atau pada betina, karena proses oogenesis itu sudah terjadi pada waktu perkembangan embrio, maka jumlah folikel yang berisi oosit yang di bawah adalah jumlahnya terbatas. Itulah mengapa masa reproduksi pada wanita atau pada betina lebih pendek dibandingkan dengan masa reproduksi pada jantan atau pada pria. Lalu
Masa estrus panjangnya sangat berbeda pada setiap spesies karena kekomplekan dari mekanismenya. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa pada dasarnya fase folikuler dan siklus endometrium itu sama pada mamalia. Kalau di sini kalau kita berbicara dengan istilah estrus, maka yang dibahas adalah perkembangan dari folikel tadi. Ya, perkembangan dari folikel tadi yang namanya bisa dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu fase folikular dan fase luteal. Fase folikular adalah fase perbanyakan dari sel-sel granulosa yang tadi dari kecil menjadi besar. Nah, pada waktu yang bersamaan ada tahapan yang disebut dengan fase luteal. Jadi setelah diovulasikan, korpus itu menjadi korpus luteum. Nah, itu disebut dengan fase luteal. Apa perbedaannya di sini? Kemudian kita bagi menjadi proestrus, estrus, metaestrus, dan diestrus. Nah, ini semua kondisi ini menggambarkan perkembangan sel pada epitel dinding vagina dari individu tersebut. Jadi kapan proestrus, kapan estrus, kapan metaestrus, kapan diestrus. Nah, ini dicirikan dengan beberapa sel yang ada di dalam pada dinding vagina tersebut yang sangat dipengaruhi oleh keberadaan hormon. Nah, pada fase estrus ini kalau pada hewan merupakan fase di mana ovulasi terjadi. Kemudian di sini adalah masa yang paling subur di antara fase-fase proestrus, metaestrus, dan diestrus, karena ketika estrus sudah selesai maka dia masuk metaestrus. Ini berarti sel telurnya sudah diovulasikan, dan sel telur ketika diovulasikan dia umurnya hanya sampai 24 jam ya. Sehingga kalau sudah lebih dari 24 jam sel itu akan mati. Nah, ini adalah beberapa sel yang perubahan sel tadi ada kaitannya dengan perkembangan dari folikel-folikel yang berkembang ya. Karena ketika folikel-folikel tadi berkembang, maka dinding rahim juga berkembang. Dinding rahim berkembang, folikel berkembang, ada kaitannya dengan konsentrasi hormon yang ada di dalam darah. Nah, perkembangan sel-sel ini berkaitan dengan kedua hal tersebut ya. Berkaitan dengan, jadi ini dijadikan sebagai marker. Pada manusia mungkin tidak ada perbedaan, bisa, tetapi yang sering dijadikan yang memerlukan marker kapan dia estrus, kapan dia metaestrus adalah bisa diambil dari epitel dinding vagina spesies tersebut ya. Di sini ini adalah ada perubahannya. Nah, semakin pada tahapan setelah estrus biasanya leukosit yang banyak, sel-selnya sudah mengalami kornifikasi, jadi epitelnya sudah mengalami kornifikasi ya. Ini adalah beberapa parameter yang sering digunakan untuk menilai fase dari pada siklus estrus dari spesies tersebut. Nah, jadi itu beberapa jawaban dari saya, menambahkan sambil menjelaskan materi yang lalu. Ya, ini ada pertanyaan, apakah siklus estrus itu bisa diperpendek? Bisa, diperpendek bisa. Namun diperpendeknya tentunya tidak bisa menjadi sangat pendek. Biasanya orang itu akan melakukan manipulasi melalui pakan dengan memperpanjang fase estrus supaya apa? Supaya karena estrus itu sebentar. Nah, biasanya kalau fase estrusnya itu diperpanjang akan membuat tingkat keberhasilan di dalam fertilisasi menjadi besar. Selain itu, kalau saat ini yang beberapa penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa skripsi biologi yang minat pada biologi reproduksi itu untuk memperbaiki siklus estrus tersebut ya.
karena beberapa pengaruh lingkungan, misalkan makanan, kemudian misalkan bahan toksik yang lain itu sering sekali menyebabkan gangguan reproduksi. Nah, saat ini terapi yang sering digunakan atau yang sedang populer adalah terapi herbal. Jadi saat ini ada beberapa mahasiswa yang penelitian reproduksi itu memanfaatkan herbal yang ada di sekitar untuk memperbaiki fungsi ovarium yang berkaitan dengan estrus, berkaitan dengan hormon, berkaitan dengan histologinya, yang disebabkan karena paparan monosodium glutamat, MSG yang banyak digunakan untuk penyedap makanan itu juga sangat mempengaruhi fungsi reproduksi ya. Jadi kalau saudara misalkan membeli penyetan itu ya, kalau saudara perhatikan ketika membuat sambal, itu MSG-nya sangat banyak sekali. Dan MSG ini memang merupakan satu bahan yang bisa meningkatkan beberapa enzim yang dihasilkan oleh pada sistem pencernaan untuk menimbulkan rasa enak pada makanan. Namun penggunaan yang berlebihan itu mengganggu reproduksi. Beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa terlalu banyak mengkonsumsi MSG itu bisa mengganggu produksi sperma, bisa mengganggu siklus estrus, bisa mengganggu hormon-hormon yang diproduksi. Nah, kemudian diberi terapi herbal. Nah, itu bagaimana? Apakah menjadi lebih baik atau tetap dan sebagainya. Itu saat ini yang ada beberapa mahasiswa yang penelitian reproduksi, ada yang pada jantan untuk melihat kualitas spermanya, yang meliputi pergerakan sperma, meliputi mati hidup sperma, abnormalitas bentuk sperma, karena bentuk sperma yang abnormal itu menyebabkan sperma itu tidak bisa bergerak cepat. Kalau dia tidak bisa bergerak cepat, maka akan memperlambat dia bisa sampai pada sel telur, yang pada akhirnya belum sampai sel telur dia bisa mati, sehingga jumlah spermatozoa yang memiliki morfologi abnormal harus dikurangi, antara lain dengan pemberian beberapa herbal. Dan beberapa penelitian telah membuktikan dari skripsi maupun tesis yang saya bimbing itu membuktikan bahwa beberapa herbal yang sering dikonsumsi atau banyak dikonsumsi oleh masyarakat di sekitar kita itu mempunyai manfaat yang besar ya, seperti itu. Jadi bisa mau diperpendek atau mungkin mau diterapi bisa ya, seperti itu. Nah, lalu pertanyaan yang lain ya, jadi semua itu jadi beberapa terapi itu bisa digunakan untuk in vivo maupun in vitro. Jadi beberapa penelitian yang berkaitan dengan spermatozoa, baik itu in vivo maupun in vitro, sering memanfaatkan herbal ini untuk memperbaiki kondisinya. Jadi misalkan pembekuan sperma itu bisa diperbaiki atau diminimaliskan efek pembekuannya dengan penambahan beberapa ekstrak. Ada yang menggunakan kelor, jadi ekstrak kelor, kemudian bisa menggunakan yang lainnya. Beberapa waktu yang lalu ada mahasiswa S2 biologi bimbingan saya yang menggunakan itu yang warna lupa namanya saya, manggis, kulit manggis itu pada waktu proses pembekuannya itu akan menurunkan dampak atau shock dingin dari pada waktu proses pembekuan itu bisa. Jadi begitu juga dengan memperbaiki kondisi siklus estrus, karena siklus estrus maupun spermatogenesis maupun oogenesis
Selain karena pengaruh-pengaruh luar, juga bisa dipengaruhi karena faktor usia, ya. Atau yang sering disebut dengan aging, ya. Mungkin itu sangat terkenal aging. Aging itu tidak hanya kulit yang mengalami aging, kemudian perawatan kulit supaya agingnya diperlambat, tetapi organ-organ itu juga mempunyai dampak yang sama terhadap aging, terutama organ-organ reproduksi merupakan organ yang paling cepat mengalami aging, mengalami penuaan, paling cepat mengalami penuaan itu adalah organ-organ reproduksi. Itu seperti itu ya. Jadi pada orang yang usianya, atau mungkin kalau misalkan kita saudara bertemu dengan ibu-ibu yang usianya mungkin sudah 55 tahun, dia masih bisa olahraga angkat besi misalkan begitu ya, atau masih bisa lari maraton, tetapi pada usia-usia tersebut organ reproduksinya sudah menuju ke aging, meskipun dia secara organ-organ yang lain, kemudian sistem ototnya, sistem sistem sarafnya masih bagus, tetapi dia organ reproduksinya kalau usia-usia seperti itu sudah masuk pada fase aging. Itu jadi bisa diperbaiki dengan berbagai macam. Namun saat ini, akhir-akhir ini orang banyak memanfaatkan herbal untuk beberapa perbaikan kondisi itu gitu ya. Nah, tadi sudah spermatogenesis, sudah oogenesis, maka tahap berikutnya adalah pertemuan antara kedua sel tersebut yang disebut dengan fertilisasi. Nah, di sini ya, oh ya, ada pertanyaan. Jadi ini ada pertanyaan yang menanyakan apakah ya, gangguan pada estrus tadi apakah menyebabkan gejala abnormal. Jadi ada pada beberapa pada peternak sering sekali disebut ada yang namanya silent estrus. Silent estrus itu adalah estrus yang tidak ditampakkan pada perubahan fisik. Nah, kalau pada ternak biasanya estrus itu dicirikan dengan beberapa perilaku maupun perubahan anatomi. Misalkan pada bagian pada organ-organ reproduksinya itu karena pembuluh darahnya menjadi meningkat, maka biasanya ada perubahan warna. Itu nah beberapa ternak itu mengalami silent estrus. Nah, itulah yang menjadi kendala pada dunia peternakan, karena menjadi tidak tahu atau menjadi tidak tahu kapan ternak itu harus dikawinkan. Nah, itu yang saat ini sedang banyak penelitian yang mengembangkan untuk menangani silent estrus ini. Nah, kemudian biasanya diterapi dengan hormon, namun hormon yang diterapikan pada sapi betina itu tidak ada kaitannya dengan semennya, jadi tidak berpengaruh pada individu jantan, jadi tidak ada pengaruhnya ya. Namun keberhasilannya itu yang berpengaruh, tetapi kualitas semennya tidak mempunyai pengaruh ketika betina, misalkan sapi atau kambing betina itu diterapi hormon. Tetapi memang terapi hormon itu harus dibatasi karena bisa berdampak negatif. Sehingga ini kemudian kita sampai pada fertilisasi. Nah, sebelum kita sampai pada fertilisasi, ada yang ingin ditanyakan? Saya beri kesempatan satu orang saja bertanya, kalau tidak ada saya lanjutkan. Oke, tidak ada ya. Nah,
Ya, Perkenalkan nama saya Stefani Kurnia Savitri dari kelas biologi B. Saya ingin meluruskan pemahaman saya Bu terkait ya, folikulogenesis. Dari yang saya baca di buku itu, folikulogenesis itu memproduksi ada beberapa siklus oogenesis yang terjadi itu Bu, tapi hanya ada satu sel telur yang bisa matang. Itu apakah benar atau pemahaman saya yang salah ya Bu ya? Terima kasih. iya. Terima kasih. Ini saya kembalikan lagi ke gambar ini ya untuk menjawab itu. Nah, di sini pada gambar ini bisa kita lihat yang di kanan atas itu adalah ovarium ya. Ovarium kanan dan ovarium kiri, hanya saja seperti yang pernah saya sampaikan, saya ketika ini gambar ini saya ambil ketika saya penelitian di Jepang dengan menggunakan sapi. Pada satu ekor sapi ini ada dua ovarium, yaitu ovarium kanan dan ovarium kiri. Hanya saja di sini saya tidak ingat. Waktu itu karena buru-buru saya harus memanfaatkan sel itu dalam keadaan hidup, jadi di sini langsung saya foto tanpa memberi identitas yang mana yang kiri, mana yang kanan gitu ya. Ini tapi pada satu individu yang sama. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa di dalam setiap folikel ini hanya ada satu sel telur yang ditemani oleh sel-sel granulosa. Nah, pada setiap spesies memiliki jumlah sel telur yang diopulasikan yang berbeda. Pada sapi hanya satu. Setiap kali sapi beranak adalah satu. Itu yang menunjukkan bahwa sapi itu hanya mengopulasikan satu sel telur. Pada manusia juga hanya satu. Yang menunjukkan bahwa manusia itu hanya mengopulasikan satu sel telur. Namun pada waktu terjadi folikulogenesis, sesungguhnya yang mengalami perkembangan itu tidak hanya satu folikel ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada folikel yang sangat besar, ini ada yang lebih kecil, ini ada yang sudah ovulasi ya. Ini pada sapi yang dia mempunyai ciri hanya satu folikel yang diovulasikan ya. Nah, dalam satu fase reproduksi ternyata kita bisa melihat perbedaan ukuran folikel. Oke, ada yang sangat kecil ini, kemudian ada yang lebih besar, ada yang lebih besar lagi, sangat besar lagi, bahkan ini sudah ovulasi yang berarti dia ukuran besarnya lebih dulu. Oke ya. Nah, dalam satu siklus reproduksi banyak folikel yang berisi satu oosit yang mengalami perkembangan untuk menjadi besar dan berlomba-lomba untuk bisa ovulasi. Tetapi yang bisa ovulasi hanya satu. Karena apa? Karena jumlah hormon LH, FSH, estrogen, progesteron yang disintesis itu tidak mencukupi untuk bisa mematangkan semua folikel yang sedang bereproduksi. Jadi kalau saya berikan contoh pada manusia misalkan ya supaya lebih gampang. Pada wanita dalam satu siklus dari satu menstruasi ke menstruasi berikutnya itu namanya adalah satu siklus reproduksi ya. Dari menstruasi satu ke menstruasi berikutnya. Nah, misalkan seorang wanita menstruasi hari ini adalah katakanlah hari ini ada tanggal 1 gitu misalkan ya 1 Oktober gitu ya. Nah, dia akan menstruasi lagi 1 November misalkan ya. Ini kita ambil hitungan gampang, tetapi setiap individu mengalami variasi yang sangat berbeda-beda, oke ya. Nah, dari awal sampai akhir di sini akan terjadi ovulasi ya. Sekarang saya tunjukkan gambar ini. Nah, gambar ini menggambarkan ini ada di ovarium, ini ada di endometrium atau ada di uterus. Ya. Nah, pada waktu seorang wanita menstruasi tanggal 1, maka perkembangan folikel
itu sudah banyak, tidak hanya satu atau dua polikel yang berkembang, banyak sekali polikel yang berkembang. Tapi dia berkompetisi melalui diferensiasi sel-sel yang ada pada granulosa untuk bisa mendapatkan atau bisa mengikat hormon-hormon yang disintesis oleh hipofisa, yaitu LH-FSH. Nah, di tengah siklus terjadilah yang namanya ovulasi. Nah, berikutnya kemudian di sini ya. Nah, ini kalau terjadi pada beberapa spesies, misalkan pada sapi contohnya, kemudian pada ya sapi lah yang paling gampang ya. Dan kalau pada manusia juga terjadi hal yang sama. Ya, perkembangan itu. Namun pada beberapa spesies yang lain, mereka bisa ovulasi lebih dari satu sel telur. Jadi folikel yang matang bisa banyak. Nah, itu adalah sangat spesifik pada setiap spesies karena mereka memiliki tingkat diferensiasi yang tinggi, lalu memiliki konsentrasi hormon yang lebih tinggi sehingga mampu mematangkan lebih dari satu sel telur atau bisa folikel-folikel yang berkembang itu bisa serentak gitu. Nah, seperti pada kambing itu kalau melahirkan dia lebih dari satu ekor, jadi ovulasinya lebih dari satu. Pada mais, jadi tidak tergantung pada ukurannya mais. Tahu ya, mais itu mencit yang putih kecil itu dia sekali ovulasi bisa 13 sel telur, sehingga begitu dia beranak, anaknya pasti banyak. Itu ya, Mbak, ya seperti itu ya. Oke, ada lagi? Ya baik Bu, terima kasih. Yang bisa diikuti ya, bisa dipahami ya. Nanti mungkin ya, semoga nanti bisa ketemu Nurin supaya lebih mudah ya untuk kita belajar bersama. Oke, sekarang kita sampai pada fertilisasi. Nah, sel telur yang tadi sudah diovulasikan, kemudian spermatozoa yang sudah dibentuk proses spermatogenesis pada tahapan berikutnya dia harus bertemu untuk terjadinya ovulasi. Nah, tadi ovulasi itu bisa terjadi pada ovarium kiri atau terjadi pada ovarium kanan pada individu yang secara normal dia mengovulasikan hanya satu sel telur. Namun sampai saat ini sangat masih belum pernah ada penelitian yang bisa memastikan, misalkan pada manusia atau pada ternak begitu, ketika ovulasi bulan ini gitu, apakah itu ovarium kanan atau ovarium kiri itu belum susah untuk digambarkan, susah untuk dijelaskan secara pasti. Oh, bulan ini kiri, bulan ini kanan, itu susah untuk dijelaskan secara pasti. Nah, kalau kita lihat gambar di sini, bahwa spermatozoa itu akan bergerak menuju ke sel telur. Nah, pergerakan ini dipicu oleh berbagai macam hal, antara lain adalah beberapa protein yang disintesis oleh sel granulosa. Itu merupakan daya tarik dari spermatozoa untuk bisa menuju ke sel telur yang disebut dengan dia mempunyai feromon. Jadi sel telur itu mempunyai feromon berupa protein yang spesifik yang dia bisa menarik spermatozoa menuju ke sel telur. Dan ketika sel spermatozoa itu sampai ke saluran reproduksi betina, maka sel spermatozoa itu mengalami suatu peristiwa yang namanya hiperaktivasi. Hiperaktivasi, jadi pergerakannya menjadi lebih cepat karena ada beberapa peristiwa yang terjadi, yaitu adanya penghilangan protein dan sebagainya yang membuat spermatozoa itu bisa bergerak sangat cepat menuju ke sel telur. Maka terjadilah yang namanya fertilisasi. Nah, fertilisasi terjadinya pada ovidak. Saya kira saudara sudah pernah mempelajarinya pada anatomi fisiologi. Nah, ini adalah peristiwa fertilisasi tadi, sangat kompleks peristiwanya. Karena sel telur harus
harus melakukan suatu proses supaya spermatozoa yang bisa masuk ke sel telur itu hanya satu, supaya tidak terjadi yang namanya polispermi, ya, supaya tidak terjadi yang namanya polispermi. Nah, ada beberapa yang terjadi di sana, yaitu namanya blocking polispermi. Nah, itu ketika fertilisasi. Nah, saya kira saudara juga sudah membaca dari slide yang saya share di Google Classroom. Ada dua jenis fertilisasi, ada internal fertilisasi, ada eksternal fertilisasi. Nah, eksternal fertilisasi ini banyak terjadi pada hewan air. Ini yang sering dikaji adalah si asin sebagai contoh, karena dia perkembangan embrionya adalah transparan sehingga mudah diikuti. Nah, dulu sebelum pandemi, mahasiswa peserta embriologi praktikumnya adalah dengan cara melakukan fertilisasi pada ikan. Jadi malam-malam begitu sebagian asisten dan sebagian mahasiswa praktikan itu mengambil sperma dan mengambil sel telur di balai besar Punten, peternakan balai besar ikan di Punten di sana. Kemudian dibawa ke lab untuk melakukan fertilisasi dan melihat perkembangan embrio itu sampai menetas. Itu jadi hanya karena pandemi itu tidak bisa dilakukan, ya, karena ada keterbatasan beberapa hal. Nah, itu namanya fertilisasi eksternal. Jadi praktikan bisa melakukan fertilisasi in vitro dengan menambahkan sel spermatozoa dan sel telur yang sudah diambil di sana, di Punten sana. Itu adalah fertilisasi eksternal. Jadi pada dasarnya ada empat peristiwa, yaitu tahapan yang terjadi selama fertilisasi. Nah, ya saya kira ini ya mungkin kurang 5 menit lagi saya harus memberikan soal untuk kuisnya. Nah, minggu depan proses Mito biasanya ada perubahan jadwal, tapi nanti mungkin akan diinformasikan oleh penanggung jawab kelasnya. Ya. Nah, ini adalah peristiwa fertilisasi, ya. Selama fertilisasi, saya juga sudah unggah video di Google Classroom itu, silakan saudara buka. Jadi selama fertilisasi, sel telur, sel spermatozoa akan meninggalkan beberapa bagian dari sel spermatozoa itu untuk bisa bergabung dengan material genetik yang ada pada inti sel dari sel telur. Jadi mitokondria, kemudian ekor spermatozoa, semuanya sudah dibawa oleh sel spermatozoa untuk bertemu dengan sel telur. Itu yang kemudian sering sekali mitokondria DNA itu dijadikan sebagai dasar untuk analisis kekerabatan dari jalur ibu, karena pada waktu fertilisasi mitokondria dari spermatozoa itu tidak ikut berkembang di dalam siklus gitu. Perkembangan ini atau hasil fertilisasi ini akan membuahkan satu sel yang kemudian berinti fluid yang kemudian disebut dengan sigut. Nah, tahapan berikutnya adalah cleavage, ya. Cleavage itu adalah perkembangan dari sigut sampai menjadi morula, itu namanya adalah cleavage. Setelah itu tahapan berikutnya adalah morula, blastula, sampai akhirnya implantasi. Nah, ini nanti kemungkinan kalau saya lihat di PowerPoint yang pernah di-upload oleh Profesor Smito pada kuliah ini, nanti beliau akan kembali menerangkan lagi mengenai cleavage, ya. Tetapi yang paling saudara harus tahu adalah batasan kapan cleavage kemudian dilanjutkan dengan tahapan blastulasi, kemudian dilanjutkan dengan tahapan gastrulasi. Nah, itu nanti akan saudara pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, ini adalah bentuk bola. Jadi pada waktu cleavage, embrio itu akan berkembang menjadi 2 sel, 4 sel, dan seterusnya. Tetapi ukurannya tidak
bertambah. Jadi dia ada di dalam lapisan yang tadi disebut dengan zona pellucida. Nah, setelah nanti dia sudah sampai pada waktunya dia akan implantasi, dia hatching atau di sini istilahnya tetap sama dengan pada ikan dan sebagainya, namanya ada hatching. Pada tahap itulah kemudian dia terjadi implantasi. Nah, itu yang mengawali perkembangan embrio, kemudian ada tahapan berikutnya, ada organogenesis dan sebagainya. Ya. Dan tahapan-tahapan ini sangat sensitif terhadap pengaruh dari luar tubuh, misalkan bahan toksik pestisida, insektisida, radiasi, polutan yang ada di udara, dan sebagainya. Nah, sehingga mengapa mempelajari embriologi, karena supaya tahu bagaimana menghasilkan individu baru yang baik. Oke, saya kira seperti itu materi kuliah yang saya berikan. Nanti kemungkinan akan lagi dibahas oleh ketika Profesor Sinto maupun mungkin Pak Aris nanti akan membahas lagi tipe-tipe cleavage yang sangat dipengaruhi oleh keberadaan yolk atau cadangan makanan yang ada pada sel telur. Jadi saya kira jam saya sudah 10.30, saya akan mengirimkan soal kuis ke Nabila, Aura, dan Robiatul. Nah, nanti akan di-share ke teman-teman yang lain, dan saya juga akan mengunggahnya di Google Classroom. Jadi nanti silakan saudara bisa melihat di sana. Waktu yang diberikan sekitar mungkin dengan proses membuka soal dan sebagainya mungkin 30 menit. Jadi jam 11 paling lambat hari ini sudah dikirim ke email saya ya. Oke, saya kira sampai di sini pertemuan kita, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di Google Classroom ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.